Audio Jungle. Namo Sakyam Adi Budaya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku, para orang tua dan siswa-siswa SD Luhur. Tentunya kita berbangga bahwa RA Kartini merupakan pahlawan emansipasi wanita. Baiklah, hari ini kita akan saksikan anak-anak yang sudah mewakili kelas-kelasnya untuk mempresentasikan cerita-cerita yang sudah mereka tuangkan di dalam bentuk tulisan. Dan hari ini kita akan menyaksikan kebolehan anak-anak kita. Itu kita saksikan ya, anak-anak, jangan lupa tetap semangat dan majulah terus untuk meraih cita-citamu setinggi langit. Yuk, terima kasih. Nama saya Budaya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak SD Budi Luhur yang ada di kelas maupun yang ada di ruang perpus ini ya. Ibu jelaskan sedikit tentang peringatan Hari Kartini ini akan kita adakan dengan mengikuti lomba membaca, lomba bercerita ya. Anak-anak sudah membaca buku. Nah, setelah membaca buku, kalian bercerita apa yang kalian baca, ya, apa yang kalian sudah pahami dari cerita itu. Mudah-mudahan nanti ketika kalian tampil, kalian bisa memaparkan ya cerita yang sudah dibaca. Untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3, bacanya harus lancar ya anak-anak ya. Bacanya harus lancar, kemudian perhatikan tanda baca ya sayang ya. Kalau titik berhenti sebentar, kalau ada koma dibaca menurun ya, kalau ada kalimat tanya ya, itu semua harus kalian perhatikan supaya temanmu yang mendengar bisa memahami ya apa yang kalian baca. Nah, nanti sebentar lagi akan dimulai untuk perlombaan tiap kelas ya anak-anak. Di kelas 1 ada 3 orang perwakilan. Dari kelas 2 juga ada 3 orang. Kelas 3 dan seterusnya itu sebagai perwakilan. Nah, untuk kelas besar, kelas 4, 5, 6, siap-siap ya. Yang mau ikut serta nanti coba siapkan bercerita dengan penuh semangat. Selain penuh semangat, tunjukkan kreasi kalian dalam bercerita. Jadi jangan monoton, jangan lempeng ya ceritanya. Harus intonasi, mimik mukanya ketika kalian mengucapkan kata-kata sedih ya. Ya, raut muka kalian harus sedih ya. Kata-katanya sepenuh semangat. Yuk, semangat bicaranya. Kemudian ada gembira, silahkan kalian tunjukkan bagaimana mimik wajah kalian itu dengan gembira. Nah, coba nanti kita lihat ya, bagi mama-mama yang di rumah mengikuti Zoom ini, mungkin bisa melihat anak-anak yang ikut lomba, ya, anak-anak yang mengikuti lomba di pagi hari ini. Selamat mengikuti lomba, anak-anak. Semangat, jangan lemah ya, jangan lemah, jangan takut, jangan malu ya. Kalau malu dan takut akhirnya kalian tidak bisa ya, tidak akan bisa untuk bercerita atau untuk membaca dengan baik ya. Kiranya cukup dari Bu Ika ya. Selamat berjuang, selamat menampilkan, membaca, menampilkan cerita dengan penuh semangat, serius, seperti Ibu Raden Ajeng Kartini yang berjuang juga bagi bangsa ini. Ya, terima kasih. Selamat berlomba, Nana. Ya. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan
pelaksanaan storytelling. Ibu akan perkenalkan dulu juri kita pada hari ini, yaitu Bu Dede mewakili juri dari kelompok kelas 1. Silakan Bu Dede. Ya, kelas 1. Kenalkan juri yang kedua, Bu Ike, guru wali kelas dari kelas 6. Silakan Bu Ike. Saya mendirikan anak-anak yang akan membaca. Ada juga juri tambahan ya dari kepala sekolah TK Budi Luhur. Dipersilakan Bu Gesi untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi. Mohon izin saya buka maskernya. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi juri dalam acara literasi ini untuk SD Budi Luhur. Sekian, terima kasih. Oh, sekali lagi lupa namanya, nama Ibu Gesti Noviati. Terima kasih kepada juri-juri yang sudah memperkenalkan dirinya pada storytelling hari ini. Baiklah anak-anakku, siap-siap ya kalau peserta yang akan Ibu panggil hari ini mewakili anak dari kelas 1, 3 orang. Tentunya sudah dipersiapkan ya matang-matang ya. Siap, yuk. Sebelum kalian ini ikut seleksi ini, tentunya kalian harus berdoa terlebih dahulu ya, supaya mempersiapkan diri kalian. Yuk, kita mulai pemanggilan peserta dari nomor 1. Miss, Ketua Panitia maaf siapa ya? Cesar. Cesar Orlando, dipersilakan. Kita berikan tepuk tangan. Semangat Cesar, dipersilakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Nama saya Kaisar. Dari kelas 1 akan membawakan cerita tentang ular dan lelaki. Di dekat sebuah hutan, hiduplah seorang ayah bersama putranya. Suatu hari anak laki-laki itu menginjak seekor ular yang sedang lewat. Ular itu menggigit anak itu. Tolong, tolong! Jeritan anak kecil itu. Ayahnya datang berlari untuk melihat anaknya yang telah digigit ular. Saya akan membunuh ular itu yang menyakiti anak saya, kata sang ayah. Lalu dengan membawa kapak, sang ayah pergi ke lubang ular dan membunuhnya sampai ular itu keluar. Begitu ular menjulur keluar, ia mengajukan kapak mengarahkan ke kepala ular. Akan tetapi sayang kapaknya tidak mengenai kepala ular, tapi membunuh ekornya. Sang ayah sangat khawatir bagaimana seandainya ular itu akan membalas dendam pada saya. Sebaiknya saya berjaga dengannya. Esokan harinya, sang ayah membawa semangkuk susu dan menempatkannya di dekat liang ular. Ketika ular melihat hal ini, ia berkata, "Kamu tidak akan melupakan bahwa saya telah mendidik kamu, dan saya tidak akan melupakan bahwa kamu telah membawakan aku. Tidak ada perdamaian di antara kita," ujar ular sambil merayap pergi. Pesan dari cerita ini adalah dalam berjalan persahabatan tidak boleh ada mati. Terima kasih. Peserta yang kedua, Bagus. Bagus bisa dibaca gitu aja, tapi kebaca aja ini maskernya bukan. Mau ditaruh di sini kan maskernya? Coba cek dong. Selamat pagi, nama saya Bagus. Dari kelas 1. Om Swastiastu, Bapak Ibu. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya akan membacakan petualangan Froggy dan Mila. Dahulu kala hiduplah seekor
katak muda yang sering duduk di atas daun bunga lili. Ia bernama Froggy. Ia sangat suka bunga. Ia mencium harum bunga sepanjang hari. Suatu hari Froggy tergelincir hingga jatuh ke dalam air. Ia merasakan ada sesuatu bergerak dalam air. Wow, ternyata itu temannya Nila, seekor ikan kecil dari Nila cekikikan. Nila mempunyai kabar bagus. Dia mendengar ada bunga berwarna mendengar ada bunga yang harum. Tiba-tiba seekor burung elang menterang. Mereka berenang di bawah air menyelamatkan diri. Mereka berenang dan berenang hingga kelelahan. Mereka mengintip dari bawah daun. Ada 4 burung elang sedang berputar-putar di langit. Ternyata burung elang berputar-putar menunggu hujan deras disertai badai menerjang. Froggy dan Nila mulai berpikir kalau mereka tak dapat lagi melihat bunga karena diterjang badai. Wow, lihat ada pelangi. Bunga-bunga itu sangat besar. Froggy sangat bahagia. Nila merasa sedih tak bisa menjangkaunya. Ia tak dapat mencium bunga itu dari dalam air. Froggy membantu Nila hari itu. Nila merasa sangat beruntung punya teman seperti Froggy. Akhirnya Froggy dan Nila bermain dengan riang gembira sepanjang hari. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Aku mau bercerita tentang Love You Forever. Diceritakan ada seorang ibu yang baru melahirkan seorang bayi. Ibu tersebut sangat menyayangi putranya dan setiap malam selalu ditimang-timang ke kiri ke kanan sambil bernyanyi. Timang-timang anakku sayang, bukan menyayangimu selamanya. Sepanjang masa hidupku di dunia, kau selalu menjadi bayiku. Bayi itu tumbuh hingga usianya 2 tahun. Banyak tindakan yang membuat pusing ibunya, seperti berlarian di rumah, menarik semua buku dari rak, membongkar isi lemari es, dan mencemplungkan jam tangan ibunya ke kloset. Aduh. Tetapi ketika malam tiba, saat bayinya tertidur, ibunya akan masuk ke kamar anaknya. Ia akan menggendong dan menimang anaknya ke kiri dan ke kanan, kiri kanan sambil bernyanyi. Timang-timang anakku sayang, bukan menyayangimu selamanya. Sepanjang masa hidupku di dunia, kau selalu menjadi bayiku. Anak laki-laki itu bertumbuh menjadi remaja. Ia memiliki teman yang aneh-aneh, mengenakan pakaian yang aneh-aneh, dan mendengarkan musik yang aneh-aneh, sampai ibunya merasa sangat pusing. Namun saat malam tiba dan anaknya telah tidur, sang ibu akan masuk ke kamar anaknya. Ia akan menggendong anaknya dan menimangnya ke kiri dan ke kanan, kiri kanan sambil bernyanyi. Timang-timang anakku sayang, bukan menyayangimu selamanya.
Sepanjang masa hidupku di dunia, kau selalu menjadi bayiku. Remaja itu telah tumbuh menjadi pria dewasa, sudah jadi bapak-bapak. Ia meninggalkan rumah dan tinggal di luar kota. Sang ibu menjadi tua dan lebih tua lagi, sudah jadi nenek-nenek. Ia menelpon anaknya. Ia memintanya datang. Anaknya pun datang mengunjunginya. Saat anaknya memasuki pintu, sang ibu berusaha menyanyikan lagu itu. Sekarang aku suaranya jadi kayak nenek-nenek ya. Timang, timang anakku sayang, ku kan menyayangimu selamanya. Namun ibunya tak mampu melanjutkan karena sudah terlalu rentah dan sakit. Sang anak masuk ke kamar ibunya. Ia memeluk ibunya sambil bernyanyi. Sekarang aku suaranya kayak bapak-bapak ya. Timang, timang ibuku sayang, ku kan sayangimu selamanya. Sepanjang masa hidupku di dunia, kau selalu menjadi ibuku. Teman-teman, demikianlah kisah kasih sayang dari seorang ibu untuk anaknya. Dari bayi hingga dewasa, ibu akan selalu menyayangi kita. Jadi, ungkapkan bakti kita kepada orang tua selagi masih ada waktu. Sekian dan terima kasih. Boleh dibaca, boleh kalau kamu hafal nggak apa-apa. Buka aja sayang itunya. Ada yang khas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri. Nama saya Selo. Saya dari perwakilan kelas 2. Saya akan membawakan cerita Serigala Biru. Makan lontong di atas sapi, ditemani Entong dan juga Wati. Tolong duduk dengan rapi, selamat menonton dan menyaksikan. Dahulu kala di sebuah hutan, hiduplah seekor serigala. Serigala itu mencari makan. Suatu hari, saat mencari makan, ia terpleset dan jatuh ke dalam ember berwarna cat berwarna biru. Anjing-anjing melihatnya sangat ketakutan. Kenapa mereka melihatku ketakutan? Serigala pun pergi dan sedih hatinya. Ia pun bercermin ke sungai. Ia pun baru menyadar bahwa dia sudah basah kuyup berwarna biru. Ia pun memikirkan rencana. Dan rencananya, serigala pun mengumpulkan hewan-hewan di hutan. Hei, dengarkan aku datang dari surga, kalian harus membungkuk dan menyembahku. Hewan-hewan pun mengikuti kata-kata serigala. Bahkan singa raja hutan pun membungkuk kepada dia. Suatu malam, ia melihat bulan purnama. Ia mendengar serigala lain melolong. Au, au. Ia pun ikut melolong. Au, au. Hewan-hewan lain mendengar lolongan itu. Mereka menyadar mereka sudah ditipu oleh serigala. Mereka pun pergi ke rumah serigala dan memukuli serigala dan mengusir serigala dari hutan. Nah itulah cerita Serigala Biru. Pesan moralnya, kita tidak boleh membohongi orang terus-menerus. Kita harus jadi anak yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Ralph Rodrigo. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan menceritakan tentang dinosaurus bertanduk Triceratops. Menjelang akhir zaman dinosaurus, daratan dan hutan
Amerika Utara penuh dengan berbagai jenis dan ukuran dinosaurus. Pada masa ini ada sejumlah besar dinosaurus, terutama 3, yaitu Triceratops. Dinosaurus ini panjangnya bisa mencapai 9 meter, tinggi sekitar 3 meter, dan beratnya lebih berat daripada gajah. Dengan berat 6.000 sampai 12.000 kilogram. Panggilan pendeknya Triceratops. Triceratops jarang lari ketakutan dari Tyrannosaurus si pemakan daging. Karena mereka melindungi diri dengan tanduknya yang tajam dan memiliki leher yang dilindungi oleh perisai dari tulang. Ekornya yang berpayung juga merupakan senjata yang hebat. Begitulah cara Triceratops mempertahankan kelompoknya. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Renata Alexandra. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Nama saya Renata. Saya akan membawakan cerita tentang tersesat di jalan raya. Fatih dan Dodi. Fatih menginap di rumah Dodi saudaranya. Mereka asyik bermain sepeda, yuk ajak Dodi. Fatih setuju. Setelah mendapatkan izin dari Tante Farah, Ibu Dodi, mereka langsung menggoyang sepedanya dengan gembira. Ke taman yuk, ajak Dodi. Fatih teringat pesan ibunya bahwa tidak boleh main terlalu jauh apalagi dekat jalan raya. Aku harus segera mengejar Dodi. Fatih pun menggoyang sepedanya dengan cepat. Akhirnya Fatih bertemu di rumah Dodi. Mereka sudah bersepeda cukup jauh. Mereka panik karena tidak tahu sedang di mana. Mereka mencari Pak Polisi. Akhirnya mereka bertemu dengan Pak Polisi. Pak Polisi menanyakan hal tentang berapa nomor telepon mereka. Dodi menjawab. Akhirnya mereka bertemu dengan ibu masing-masing mereka dan mereka memeluk ibunya masing-masing. Tamat. Ada peserta selanjutnya, Kini Prastisya Saragi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kini Prastisya Saragi dari kelas 3. Singa dan Gembala. Suatu hari seekor singa di hutan tertusuk duri di kakinya. Saat ia berkeliling hutan, ia bertemu seorang gembala. Gembala itu orang yang baik hati. Ia melihat singa itu sedang dalam kesakitan. Meskipun ia takut, ia mencabut duri dari kaki singa. Singa sangat berterima kasih pada sang gembala. Beberapa hari berlalu, dan singa tertangkap oleh raja. Suatu hari, sang gembala juga tertangkap oleh prajurit. Raja karena yang tidak ia lakukan, raja memerintah agar gembala itu diumpahkan ke singa yang buas. Tetapi ketika singa keluar dari kandang, ia mendekati sang gembala dan menjilat mukanya. Itu adalah singa yang telah ditolong gembala.
Raja terkejut. Raja memanggil sang gembala dan mengetahui cerita persahabatan yang tidak biasa. Raja berkata, kalian memang sahabat sejati. Saya melepaskan kalian berdua. Singa dan gembala pun pergi dengan sukacita. Halo, nama saya Zafir. Dari kelas 3 saya ingin menceritakan tentang buku Boy. Pada suatu hari, Cingmin sedang bertarung dengan Gaby. Gaby hampir mengalahkan Cingmin. Dalam keadaan terbesar, Cingmin dapat mengalahkan tenaga yang tersisa. Tapi saat Cingmin bisa mengeluarkan tenaga dahsyat, Gaby masih bisa bertahan. Gaby menyuruh prajuritnya untuk mengikat Cingmin dan membawa dia ke geladak. Chaolu menendang kepala Cingmin. Chaolu bertanya kepada Gaby, kenapa membiarkan Cingmin hidup? Gaby bilang ada dua teman Cingmin yang mengapung di ruang panel bawah. Si Fan dan Tantan bertemu Gaby di geladak. Tantan dengan cepat menendang Gaby. Tantan dan si Fan melihat tiang layar di sana ada Cingmin yang terikat. Di saat talinya diputuskan, Cingmin dapat mendarat dengan selamat dan mereka menghajar mereka semua. Terima kasih. Selanjutnya, Queenie Celia Setiawan. Halo, nama saya Queenie. Saya dari kelas 3 akan bercerita tentang katak dan tikus. Pada zaman dahulu, seekor tikus dan seekor katak bersahabat. Semua binatang memperolok persahabatan mereka. Akan tetapi, katak dan tikus menikmati hubungan persahabatan itu. Katak dan tikus mempersiapkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian mereka tiba di sungai. Mereka berdua akhirnya memikirkan sebuah cara untuk dapat melalui sungai. Tikus menaiki sebuah balok kayu. Katak mengarahkan balok kayu di air. Agar mereka tidak terpisah, mereka mengikat tali ke kaki mereka. Seekor elang melihat mereka. Elang tersebut bermaksud menangkap tikus, akan tetapi katak yang terikat tali itu terbawa. Akhirnya elang pun memangsa kedua binatang itu. Itu adalah persahabatan sejati. Terima kasih. Selamat pagi. Untuk acara lomba ini, di sini anak kelas 1, 2, 3 membaca dan kriterianya sudah ada. Lalu anak kelas 4, 5, 6 itu menghafalkan ringkasan yang sudah anak-anak ringkas pada minggu-minggu sebelumnya. Ya, terima kasih. Oke, peserta selanjutnya Arthur Kubilang. Jadi saat suaranya Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang komodo, si dinosaurus yang masih hidup. Ada yang tahu nggak apa itu komodo? Apa? Ya, betul sekali. Komodo adalah kadal terbesar yang ada di bumi ini, atau enggak bisa dianggap binatang purba. Kata biologi bahwa komodo berhubungan dengan dinosaurus yang hidup sekitar 230 tahun yang lalu. Nah, komodo hanya bisa ditemukan di Indonesia, yaitu di Pulau NTT, Nusa Tenggara Timur, di Pulau Komodo. Nah, di sana mereka membuat lubang sekitar 1-3 meter untuk dijadikan tempat tinggal. Makanan kesukaannya komodo adalah kepiting, rusa, dan lain-lain. Pada tahun 2001, ada sekitar 2020 komodo.
Nah, tapi sayangnya sekarang komodo sudah hampir mau punah karena pemburu mencari komodo tersebut. Yang mereka sukai dari tubuh komodo adalah kulitnya. Karena kulit tersebut berguna untuk membuat barang seperti sepatu, tas, sabuk, dan lain-lainnya. Nah, pemerintah membuat Taman Nasional di Pulau Komodo supaya spesies langka tersebut tidak punah hingga sekarang. Pesan moral, kita harus melestarikan komodo karena komodo hampir punah. Segini dulu ya, teman-teman. Wah. Terima kasih peserta selanjutnya Lovely Sharing Team. Lovely Sharing. Selamat pagi, nama saya Lovely. Saya mewakili dari kelas 4 untuk bercerita tentang daur ulang sampah yang saya beri judul Diubah Menjadi Cantik. Ada sebuah kaleng susu kental manis yang bernama Onis. Onis dibeli oleh seorang ibu untuk membuat kue. Kue itu sudah dituangkan, susu kental manisnya dituangkan ke dalam mangkok untuk membuat kue. Sudah kosong, Onis kira Onis akan dibuang ke tempat sampah. Onis sangat sedih karena bakal dibuang ke tempat sampah. Ternyata tidak, Onis dicuci oleh ibu, di tempat cuci piring dicuci dan ditaruh di rak piring. Onis di rak piring bertemu dengan teman-temannya seperti gelas, garpu, dan lain-lainnya. Beberapa hari lalu, Onis dipercantik dan diperindah untuk mengikuti perlombaan dari barang bekas oleh anak dari ibunya. Onis sangat senang menjadi barang yang sangat berguna. Onis dipakai untuk menjadi tempat pensil yang sangat cantik. Onis menjadi barang yang sangat berguna. Teman-teman Onis yang waktu itu bertemu di rak piring juga sangat menyemangati Onis karena Onis bisa menjadi barang yang berguna seperti mereka-mereka juga. Sekian dari cerita saya, dan di sini saya punya pesan moralnya. Ayo daur ulang sampah dan jangan dibuang. Terima kasih. Selamat pagi. Peserta selanjutnya Halo teman-teman, di sini aku akan menceritakan tentang Peki dan teman-temannya. Pagi ini, Peki dan teman-temannya bermain petak umpet. Peki mendapat giliran jaga. Saat selesai menghitung, Peki mulai mencari teman-temannya. Tetapi Peki tidak menemukan satupun teman-temannya yang merasa lelah dan duduk di sebuah batu bergerigi. Saat duduk di batu bergerigi itu, terdengar suara dinosaurus lain berkata, "Siapa yang menduduki punggungku?" Peki pun berdiri dari batu itu. Ternyata itu bukan batu, tetapi dinosaurus berukuran kecil yang seperti batu. "Siapa kau?" tanya Peki. "Tentu saja aku dinosaurus bernama Angki," jawab dinosaurus itu. "Mana mungkin kau dinosaurus?" ejek Peki. Mendengar suara ribut, teman-teman Peki keluar dari tempat persembunyian. Sebelum perdebatan selesai, tiba-tiba muncul Tyrannosaurus dari balik pepohonan. Ia mulai mengejar dinosaurus teman-teman Peki. Teman-teman Peki pun berlarian
ketakutan. Tetapi Enki maju menyerang dinosaurus T-Rex itu. T-Rex itu terkejut. Enki menghempaskan ekornya yang keras. Tyrannosaurus itu kesakitan dan kalah. Dinosaurus itu pun melarikan diri. Dinosaurus teman-teman Peki dan Peki pun selamat dan berterima kasih kepada Enki. Enki pun diajak bermain bersama. Dan teman-teman itu menjadi teman yang baik. Tamat. Peserta selanjutnya Angela. Bukan namanya, ini yang keras. Itu yang kesini. Iya, Angela. Deketin sedikit. Lagi buka mas. Saya Angela dari kelas 5. Ingin menceritakan tentang timun mas. Pada suatu hari, hiduplah seorang nenek-nenek yang tidak mempunyai anak. Dan nenek-nenek itu saat itu ingin panen timun. Wah, timunku yang satu ini sangat besar. Lalu nenek itu memetiknya dan membawa pulangnya ke rumah. Saat di rumah, nenek itu membelah timun itu untuk dimasak. Dan saat dibuka, nenek itu sangat terkejut. Karena nenek itu melihat ada bayi kecil yang sangat cantik. Lalu tiba-tiba ada suara dung, dung, dung. Dan ternyata itu adalah raksasa yang bernama Sang Badak. Lalu Sang Badak berkata, berikanlah bayimu itu, aku ingin memakan bayi itu. Lalu kata nenek itu, jangan memakan bayi ini karena bayi ini masih terlalu kecil untuk dimakan dan kamu bakalan kelaparan. Lalu Sang Badak pun berpikir dan Sang Badak pergi. Lalu beberapa tahun kemudian Sang Badak tidak akan lupa dengan janji si nenek. Dan Sang Badak pun bertanya ke sang nenek, mana bayi kecil itu, pastinya sekarang sudah tumbuh besar. Ucap Sang Badak. Sang nenek pun berkata, tunggu, aku akan memanggil Timun Mas. Lalu nenek itu berkata ke Timun Mas, pola ini. Saat Sang Badak mendekat, kasih ini satu persatu. Timun Mas pun mengiyakan dan langsung berlari ke arah Sang Badak. Lalu Sang Badak berkata, ayo pergi ke guaku sekarang. Timun Mas pun langsung berlari. Lalu saat Sang Badak pun ikut berlari. Hai Timun Mas, jangan berlari. Lalu Timun Mas pun cepat-cepat berlari. Dan saat menoleh ke belakang, melihat Sang Badak sudah hampir mendekati dirinya. Dan ia melemparkan satu kantong pertama yang berisi biji timun. Lalu tiba-tiba muncullah banyak timun menjadi hutan timun. Dan karena Sang Badak kelaparan, dia tergiur dan memakan. Lalu Sang Badak pun teringat dengan Timun Mas. Lalu berlari lagi mengejar Timun Mas. Dan Timun Mas melihat lagi ke arah belakang dan melihat Sang Badak mengejarnya. Dia langsung berlari secepat-cepat mungkin, berlari, dan melihat lagi ke arah Sang Badak sudah mulai mendekati dirinya. Dia melempar
isi kantong kedua yang berisi jarum. Lalu muncullah pohon bambu yang runcing dan berdempet-dempetan. Karena badan sang badak yang gugur, dia tidak bisa melewati itu. Dia berusaha melewatinya dengan penuh tenaga. Nah, sang badak pun berhasil melewati pohon bambu yang berdempet-dempetan itu. Dan Timun Mas pun langsung berlari karena melihat sang badak berhasil. Saat berlari, Timun Mas pun melihat lagi ke arah sang badak dan sudah hampir mendekati dirinya. Lalu dia melemparkan isi kantong terakhir yang berisi garam. Tiba-tiba, hutan yang di belakang Timun Mas tiba-tiba menjadi lautan yang sangat dalam. Sang badak pun mati karena ia tidak bisa berenang. Dan dia tenggelam, lalu minta tolong ke Timun Mas. Timun Mas, tolonglah aku. Lalu Timun Mas pun hanya menghiraukannya. Dan sang badak berkata, aku sebenarnya tidak ingin memakanmu, tetapi aku hanya ingin berteman denganmu. Saling berenang. Lalu Timun Mas pun berkata, baiklah, aku akan menolongmu. Lalu sebelum ia menolongnya, tiba-tiba lautan surut dan berubah lagi menjadi dan juga sang badak pun tersenyum, dan saat tersenyum Timun Mas berkata, oke, kamu sekarang menjadi temanku dan aku memaafkanmu. Sang badak pun berterima kasih ke Timun Mas dan mereka berteman selamanya. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya Sanfira Mulyani. Suaranya yang keras, maksudnya tolong. Pagi semuanya, aku Sanfira dari kelas 5. Ingin bercerita tentang Beauty dan Aurora. Suatu hari hiduplah seekor anak kucing yang lucu, memiliki bulu tebal berwarna pink, dan dia bernama Beauty. Dia sering tidur. Dia suka sekali tidur. Pada pagi hari dia tidur di bawah sinar matahari, dan pada siang hari dia tidur di tempat yang teduh, dan malam harinya dia tidur di bawah sinar bulan. Anak kucing lain sering menggodanya. Mereka bilang Beauty butuh pangeran untuk membangunkannya. Namun pada kenyataannya sang putrilah yang akan membangunkan Beauty. Suatu hari Aurora sedang berjalan-jalan di taman bersama peri-perinya. Tak lama kemudian Aurora istirahat. Peri-peri itu tetap berjalan-jalan dan mereka melihat ekor pink. Binatang apakah itu? Peri-peri itu kembali ke Aurora dan mengajak Aurora untuk melihatnya. Aurora menghampiri ekor pink itu. Dan ini adalah anak kucing yang sangat manis yang pertama kali dilihat oleh Aurora. Kedua peri itu mencoba membangunkan Beauty dengan sedikit sihirnya. Beauty pun terbangun karena angin sepoi-sepoi dan sinar matahari dan membuka matanya, melihat seorang putri berada di depannya. Beauty hanya menguap dengan manis dan lompat ke pelukan Aurora. Aurora bernyanyi sehingga Beauty kembali tidur. Sekarang, Beauty dan Aurora adalah pasangan yang cocok. Mereka selalu bersama dan mereka selalu tidur lama sekali. Mereka akan bangun ketika hidangan sedap berada. Terima kasih. Selanjutnya, Angelique. Yang paling Halo semuanya, nama saya Angel dari kelas 5. Hari ini saya akan menceritakan tentang anak kelinci yang termanis. Pada suatu hari,
ada seekor anak kelinci bernama Berry. Ia sangat suka buah blueberry, dan maka dari itu dia diberi nama Berry. Pada suatu pagi yang cerah, dia baru menyadari bahwa hari itu sudah mulai memasuki musim panas. Menurut ia, musim panas adalah musim yang paling menyenangkan. Di pagi yang cerah itu, Snow White bersama pangeran pergi ke hutan untuk memetik dan mencari buah beri untuk membuat kue pie untuk 7 orang kerdil. Saat sedang berjalan, Snow White menemukan satu semak buah blueberry yang besar dan buahnya ranum-ranum. Tapi semak itu milik Berry. Saat itu Berry langsung melompat dari tempat tidurnya dan langsung melihat Snow White yang sedang ingin mengambil buah beri tersebut. Snow White memasukkan buah beri tersebut ke dalam ember perak yang ia bawa dari istana. Lalu ember itu sudah hampir penuh saat ia menemukan semak blueberry yang besar dan ranum itu. Saat Berry melihat Snow White ingin mengambil buah beri yang besar itu, Berry sangat tidak ingin buahnya diambil oleh Snow White. Lalu diam-diam ia mengambilnya dan pergi mengumpat ke dalam semak-semak tersebut. Snow White pun terheran-heran mengapa buah itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Lalu Snow White melihat ada ekor putih seputih salju yang mengumpat di dalam semak-semak. Lalu Snow White mengambil buah beri yang ranum itu dan bersimpuh di tanah. Lalu perlahan-lahan Berry mulai keluar dan tidak malu-malu lagi. Lalu Berry naik ke atas pangkuan Snow White dan akhirnya Berry tidak malu-malu lagi. Saat itu Snow White dan Berry akhirnya berteman. Tapi tak lama kemudian saatnya Snow White mengucapkan selamat tinggal. Tapi Berry tidak rela, jadi Berry mengikutinya sampai ke istana. Betapa terkejutnya Snow White saat melihat Berry mengumpat di dalam ember peraknya yang berisi buah beri tersebut. Sejak saat itu, Berry mulai tinggal di istana dan mereka hidup bahagia. Terima kasih. Selanjutnya, Maki Pristia yang kelas 5. Perkenalkan, nama saya Marvin dari kelas 6. Saya mau menceritakan Raja Singa dan bayangannya. Di sebuah hutan di Sulawesi hiduplah seekor singa yang besar dan kuat. Singa itu sering memangsa penghuni hutan. Singa itu sering pergi ke perkampungan. Hal itulah yang membuat warga takut. Saat singa sedang pergi ke perkampungan, ada binatang yang lewat dan lari dengan kencang. Lalu singa mengejarnya dan kehilangan binatang itu. Singa bergerak mencarinya. Ternyata itu adalah kancil. Lalu singa menghadang kancil. Tubuh kancil gemetaran saat singa menghadangnya. Akhirnya kancil menemukan ide. Hei raja hutan. Tadinya saya ingin menemuimu, tapi ada singa yang lebih besar dan kuat menghalangi hamba, ujar kancil. Kata singa,
Hah, apakah betul ada singa yang lebih kuat dan besar selain aku? Ujar kecil. Ya, ya, ada singa yang lebih besar dan lebih kuat darimu. Singa berkata, "Eh, tunjukkanlah tempat di mana singa itu berada. Aku akan menghabisinya." Lalu kancil menunjukkan tempat di mana singa itu berada. Singa itu berada di dalam sumur tua. Kancil menunjukkan di dalam sumur tua itu dan singa melihatnya. Ternyata betul ada bayangan singa yang lebih besar dan lebih kuat darinya. Singa mengaum dan terdengar auman yang lebih besar dari sumur itu. Lalu singa sangat marah dan terjun ke dalam sumur tua itu. Singa mencari-cari singa yang lebih besar darinya. Ternyata tidak ada. Singa pun sadar itu hanyalah bayangannya. Singa pun meminta tolong kepada kancil. Hei kancil, tolong aku tidak ingin mati. Kancil pun tidak mendengar perkataan singa, lalu pergi saja meninggalkan singa. Singa pun terus berusaha memanjat-manjat, tetapi dia kehabisan tenaga dan tewas di dalam sumur tua itu. Terima kasih. Peserta selanjutnya Griselda Gunawan. Maskernya. Halo, perkenalkan nama saya Griselda. Saya dari kelas 6. Hari ini saya akan menceritakan tentang semut dan burung dara. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berdiri di pinggir sungai dengan sangat haus. Tiba-tiba, ia terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Sang semut tidak bisa berenang. Ia pun berteriak, "Tolong, tolong selamatkan aku." Burung dara yang melihatnya langsung memetik selembar daun dan berkata, "Ayo Tuan Semut, naiklah ke atas daun ini." Sang semut naik ke atas daun dan selamat. "Terima kasih Tuan Burung Dara, Anda telah menyelamatkan hidupku," kata semut. Beberapa hari kemudian, sang semut melihat ternyata ada pemburu yang sedang memburu. Betapa kagetnya semut, ternyata yang diburu adalah burung dara yang pernah menyelamatkannya. Semut segera memanjat dan berkata kepada burung dara, "Cepatlah terbang, ada seseorang yang sedang memburumu." Burung dara pun menyadarinya dan berkata, Terima kasih kawanku." Pemburu itu kecewa dan sangat kesal. Dia menggerutu, "Dasar burung itu, bagaimana burung itu tahu kalau aku sedang memburunya?" Semut merasa sangat bahagia karena dapat menyelamatkan kawan. Terima kasih. Peserta selanjutnya Cynthia. Halo, nama saya Cynthia. Saya dari kelas 6 ingin menceritakan tentang angsa bertelur emas. Di sebuah negara yang jauh, hiduplah sepasang suami istri. Mereka bernama Tom dan Elena. Mereka miskin tapi mereka hidup berkecukupan. Mereka mempunyai sebuah ladang untuk menanam sayuran dan beberapa angsa serta ayam. Mereka setiap pagi, Tom mengumpulkan telur segar dan menjualnya ke pasar. Suatu pagi saat Tom sedang mengumpulkan telur angsa, dia menemukan sesuatu yang aneh. Telur itu berwarna kuning gelap dan sangat berat. Tom pun berlari menuju Elena dan berseru, "Elena, lihat, seseorang telah mencuri telur kita dan menukarnya dengan batu."
Elena melihat benda itu dengan seksama dan merasa takjub melihat Tom memegang telur emas. Lalu Tom pun segera menjual telur-telurnya ke pasar dan pergi ke pandai emas untuk mengecek telurnya. Si pandai emas merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan segera membelinya, lalu memberikan 1 kantong emas kepada Tom. Keesokan harinya saat Tom sedang mengumpulkan telur, ia menemukan 1 butir telur emas kembali, lalu menjualnya ke si pandai emas. Semakin hari mereka semakin kaya dan semakin serakah. Hingga 1 butir telur emas tidak cukup untuk mereka. Lalu mereka pun berencana untuk membunuh si angsa dan mengambil seluruh telur emasnya. Tapi saat mereka sudah membunuh angsa tersebut, mereka tidak menemukan 1 butir telur emas pun. Terima kasih. Oke, selanjutnya Diana. Halo semuanya, perkenalkan saya Muim dari kelas 6. Hari ini saya akan menceritakan tentang angin dan matahari. Pada suatu hari, angin dan matahari sedang beradu argumen. Mereka sedang beradu argumen tentang siapa yang lebih kuat. Kau boleh bersinar sukamu, tetapi kau tidak akan pernah menyamai kekuatanku, kata angin. Kita lihat saja nanti, jawab matahari. Kau lihat pria itu yang menggunakan jaket, kata angin. Ya benar, kata matahari. Siapa yang bisa membuat pria itu melepaskan jaketnya? Dia yang menang. Ah, kecil, cibir angin. Angin pun mulai bertiupan sekecak-kecaknya. Bukannya pria kecil itu melepaskan jaketnya, pria itu malah masuk ke sebuah gubuk kecil di tepi jalan untuk berlindung. Matahari pun memperhatikan sambil tersenyum. Tidak akan bisa. Aku kelelahan, kata angin terengah-engah. Sekarang giliranku, kata matahari. Matahari pun mulai bersinar. Pria kecil itu pun mengintip keluar gubuk, lalu pergi dari gubuk. Semakin matahari bersinar, pria itu kepanasan. Pria itu pun lalu membuka jaket, kaos kaki, dan sepatunya. Lihat itu, bahkan aku membuat pria itu membuka kaos kaki dan sepatunya. Jadi, siapa yang lebih kuat sekarang? Oh, kata angin. Angin pun pergi dengan jengkel. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anakku dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah ikut lomba literasi ini. Dan untuk anak-anakku juga mudah-mudahan untuk kedepannya anak-anak lebih baik lagi meningkatkan dalam berceritanya. Nah, adapun kejuaraannya nanti akan diumumkan pada hari Senin. Pada hari Senin tanggal 25 April 2022. Nah, bagi siapapun yang menang, anak-anak yang menang dan yang menang dan yang belum berhasil harus semangat terus, harus lebih maju untuk kedepannya. Nah, mudah-mudahan Sekolah SD Budi Luhur ini sekolah penggerak, lebih maju dan lebih sukses lagi. Sekian dan terima kasih. Sama-sama budaya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Demikianlah Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, pelaksanaan Hari Kartini sudah kita laksanakan dan Ibu berterima kasih kepada panitia yang diketuai oleh Miss Vina, juri oleh Bu Dede dan Bu Ike, kemudian juga kepada juri dari Kepala Sekolah TK Ibu Gesti, terima kasih banyak.
Kita sukseskan hari literasi ini dengan semangat. Mari kita mencari ilmu sejauh mungkin, ya. Ada pepatah mengatakan carilah ilmu ke negeri Cina, ya seperti itu ya mungkin sekarang ke negeri Cina seperti itu ya. Baik, tidak usah jauh-jauh ke negeri Cina ya. Di perpustakaan SD Budi Luhur pun sudah lengkap seperti ini ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan anak-anakku yang sudah menyukseskan acara storytelling ini. Dan kita berharap semoga anak-anakku dapat meraih cita-cita setinggi bintang di langit dan kemudian kita mengimplementasikan dan mewujudkan cita-cita kita untuk di masa yang akan datang menjadi lebih cerah. Sekali lagi, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi. Audio Jungle.